Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rafa Naura Harahap dengan NIM 8040230266. Saya di sini akan menjelaskan tentang proyek aplikasi Flutter API dari mata kuliah pemrograman mobile, dan ini tugas untuk UTS dari mata kuliah tersebut. Saya akan menjelaskan. Oke, ini adalah file MindDart yang berfungsi sebagai gerbang utama aplikasi mahasiswa. Di sini, teman-teman bisa lihat di bagian home, aplikasi saya atur untuk langsung membuka halaman register. Jadi, pengguna baru wajib daftar dulu. Saya juga sudah menyiapkan sistem navigasi atau routes di bawah sini. Dengan rute ini, aplikasi bisa berpindah mulus dari login, masuk ke home, melihat list mahasiswa, hingga masuk ke menu edit atau detail. Untuk UI-nya, saya setting global tema untuk dengan warna blue gray supaya tampilannya rapi dan seragam di semua halaman. Dan satu lagi, saya pasang easy loading di root aplikasi supaya notifikasi loading saat simpan data nanti terlihat smooth. Lalu kita lanjut ke halaman register. Di sini fokus utamanya adalah menampung input pengguna dan mengirimnya ke API. Pertama, untuk menangani inputan, saya siapkan 3 controller utama. Ada email, nama, dan password, lengkap dengan global key untuk validasi formnya. Secara tampilan, saya bungkus form ini menggunakan widget card dengan sudut membulat supaya terlihat modern dan rapi. Di dalamnya ada 3 text form field, yang masing-masing sudah saya pasang validator agar tidak boleh kosong. Nah, logika intinya ada di tombol daftar sekarang. Saat ditekan, alurnya seperti ini. Aplikasi akan mengecek validasi form dulu. Jika valid, easy loading muncul sebagai indikator proses. Data dikirim via HTTP post ke endpoint API register. Jika respon server kode 201 atau sukses, notifikasi berhasil muncul. Jika gagal, pesan error dari server yang akan ditampilkan. Dan terakhir, di bagian bawah, saya sediakan tombol navigasi cepat ke halaman login jika pengguna ternyata sudah punya akun. Lalu selanjutnya adalah halaman login. Secara struktur kode, ini mirip dengan halaman register tadi. Saya menyiapkan 2 controller utama, yaitu email controller dan password controller untuk menangkap input user. Desainnya pun saya buat senada, menggunakan widget card di tengah layar dengan icon gembok agar user interface-nya tetap konsisten dan bersih. Dan bagian terpenting ada di tombol masuk. Logiknya bekerja seperti ini. Pertama, validasi form untuk memastikan email dan password tidak kosong. Jika valid, isi loading muncul. Dan aplikasi mengirim request post ke API endpoint login. Nah, ini bedanya. Jika status responnya 200 atau berhasil, saya menggunakan navigator push replacement name menuju halaman, yaitu halaman home. Kenapa replacement? Supaya ketika user sudah masuk ke home, mereka tidak bisa kembali ke halaman login saat menekan tombol back. Sebaliknya, jika login gagal, misalnya passwordnya salah, pesan error dari server akan ditampilkan lewat easy loading. Di bagian paling bawah, tetap saya sediakan opsi navigasi ke halaman register bagi pengguna yang belum punya akun. Lalu kita masuk ke halaman homepage. Halaman ini berfungsi sebagai dashboard utama setelah user berhasil login. Desainnya saya buat simple. Di bagian atas ada app bar dengan judul home. Dan di bagian body, saya siapkan 2 menu utama menggunakan elevated button icon agar tampilannya lebih informatif. Tombol pertama adalah data mahasiswa. Di bagian on press-nya, saya panggil navigator push name menuju rute mahasiswa list. Ini untuk melihat daftar seluruh mahasiswa. Tombol kedua adalah tambah mahasiswa.
Ini adalah jalan pintas atau shortcut yang langsung mengarah ke rute mahasiswa form untuk menginput data baru. Jadi, dari halaman ini, user bisa dengan mudah memilih mau melihat data atau menambah data baru. Masuk ke halaman utama data yaitu mahasiswa list page. Di sini hal pertama yang terjadi ada di in state. Saya memanggil fungsi get data agar saat halaman dibuka, aplikasi langsung mengambil data terbaru dari API. Fungsi get data sendiri menggunakan metode HTTP GET. Setelah respon diterima, saya lakukan set state untuk memperbarui tampilan list secara otomatis. Nah, untuk UI-nya saya menggunakan List View Builder. Ini efisien untuk menampilkan banyak data. Setiap data mahasiswa saya bungkus dalam card agar terlihat rapi, lengkap dengan foto di circle avatar, nama, dan NIM. Ada 3 interaksi utama di sini. Yaitu detailnya. Jika card ditarik atau on top, kita akan pindah ke halaman detail sambil membawa data mahasiswa tersebut sebagai argumen. Nah, di edit ini di sebelah kanan ada tombol edit. Perhatikan saya menggunakan await saat navigasi. Tujuannya agar setelah selesai mengedit dan kembali ke halaman ini, data langsung di-refresh otomatis. Yang ketiga ada delete. Tombol sampai ini berfungsi menghapus data. Logikanya mengirim request delete ke API berdasarkan ID. Jika sukses, notifikasi muncul dan fungsi get data dipanggil lagi untuk menghapus item tersebut dari layar. Lalu sekarang kita masuk ke halaman form tambah mahasiswa. Di sini saya menyiapkan 4 controller utama untuk menampung input. Ada nama, NIM, tanggal lahir, dan program studi. Ada 2 fitur UI menarik di sini, yaitu tanggal lahirnya. Input ini saya buat read only atau tidak bisa diketik manual. Saat diklik, fungsi underscore select date berjalan dan memunculkan date picker bawaan footer. Setelah user memilih tanggal, hasilnya diformat otomatis menjadi tahun, bulan, hari. Nah, yang keduanya ada program studi. Saya menggunakan drop-down button form file agar user tinggal memilih jurusan yang tersedia. Di sini tersedia 3 jurusan yaitu SI, TI, dan SK. Sehingga data yang masuk ke database lebih seragam. Untuk proses simpannya ada di fungsi underscore submit form. Saat tombol ditekan, aplikasi memvalidasi input. Data dikemas dan dikirim menggunakan metode POST. Jika server merespon dengan kode 201, berarti data berhasil masuk. Terakhir, saya panggil navigator.pop context supaya aplikasi otomatis kembali ke halaman list mahasiswa tadi. Oke, selanjutnya adalah halaman ubah data mahasiswa. Secara tampilan, halaman ini identik dengan form tambah data. Namun, ada 2 perbedaan logika yang sangat penting. Pertama, perhatikan di bagian atas metode build. Di sini ada logika untuk menerima data. Saya menggunakan modal route of context setting argument untuk menangkap data mahasiswa yang dikirim dari halaman list tadi. Data seperti nama, NIM, dan tanggal lahir langsung saya masukkan ke dalam controller. Sehingga saat halaman dibuka, form sudah terisi otomatis dengan data lama. Perbedaan kedua ada di fungsi underscore submit form untuk menyimpan perubahan. Saya menyisipkan variabel underscore ID ke dalam URL endpoint API. Ini penting agar server tahu data siapa yang harus diubah. Metode pengiriman datanya saya ganti menjadi HTTP put. Jika status respon server 200 atau OK, aplikasi menampilkan notifikasi sukses dan kembali ke halaman sebelumnya. Terakhir, kita masuk ke halaman detail mahasiswa. Logika utama ada di baris pertama, build. Di sini, saya menangkap data map yang dikirim dari halaman list menggunakan modal route argument. Jadi, halaman ini otomatis tahu data siapa yang harus ditampilkan. Untuk UI-nya, saya bagi menjadi 2 bagian.
ada header foto dan info data. Header foto saya menggunakan image network dengan ukuran besar di bagian atas agar tampilannya menarik. Nah, info data di bawahnya ada card yang berisi detail teks. Nah, supaya codingnya rapi dan tidak berulang-ulang, saya membuat fungsi helper kecil di bawah bernama underscore tampil data. Jadi, di widget utama, saya cukup memanggil fungsi ini saja untuk menampilkan NIM, nama, tanggal lahir, dan prodi. Codingan jadi lebih singkat dan mudah dibaca. Jadi, itulah struktur lengkap project aplikasi ini. Mulai dari register dan login, masuk ke home, hingga fitur lengkap CRUD atau create, read, update, dan delete data.